Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kedudukan tauhid. Bicara tentang kedudukan, tentu kita ingin tahu apakah kedudukan tauhid itu berada di atas, pertengahan, atau di bawah. Iya, benar sekali. Kedudukan tauhid itu berada di paling atas. Bahkan dia menjadi pondasi paling atas. Ketika tauhidnya baik, amalannya pun semua baik. Ketika tauhidnya tidak baik, maka seluruh amalnya sia-sia. Oleh sebab itu, tauhid adalah cara kita untuk meraih surga. Dan tauhid juga cara kita yang harus kita jaga agar kita terhindar dari neraka. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang sudah meninggal dunia namun dalam keadaan belum bertaubat atau belum meminta ampun kepada Allah karena telah melaksanakan syirik atau menduakan Allah. Jadi ketika kita memiliki dosa-dosa yang lain, kita dapat melakukan sholat taubat, istighfar. Sedangkan ketika kita melaksanakan dosa syirik atau menduakan Allah, sekalipun kita istighfar sebanyak-banyaknya, sekalipun kita sholat taubat sebanyak-banyaknya, tetapi sambil kita istighfar, sambil kita sholat, kita juga tetap menyembah yang lain selain Allah, itu akan sia-sia, tidak akan dapat ditebus dengan istighfar maupun dengan sholat taubat. Maka berhati-hatilah. Dan pondasi utama yang seperti kita ketahui ya, bahwa semua muslim bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Maka ketika ada mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Itu pondasi tauhid di awal, bahwa ketika kita sudah percaya pada Allah dan kita sudah percaya pada Nabi Muhammad, oleh sebab itulah kita laksanakan perintah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketika perintah di dalam Al-Quran tidak boleh, ya tidak boleh. Ketika perintah dalam hadis tidak boleh, ya tidak boleh. Ketika memang harus dilaksanakan, dilaksanakan dengan baik. Jadi kita tidak melakukan sesuatu itu sesuai dengan akal pikiran kita saja, tetapi sesuai dengan ilmu dan iman. Karena ketika kita tidak melaksanakan perintah Allah di dalam Al-Quran atau di dalam dalil nakli maupun akli, maka disitulah kita menjadi hamba Allah yang rugi, hamba Allah yang bangkrut, hamba Allah yang sesat. Sedangkan ketika kita melaksanakan perintahnya, maka disitulah kita menjadi hambanya Allah yang menang. Dan begitu juga ketika kita melaksanakan perintah yang terdapat dalam hadis, maka kita pun akan mendapatkan amalan-amalan tambahan selain di dalam Al-Quran. Jadi akan lebih memperbanyak tabungan atau investasi kita di akhirat kelak ya. Dan ketika kita tidak percaya pada hadis, disitulah kita disebut sebagai ingkar sunnah. Wah, bahaya ya. Jadi berhati-hati, kita memang harus yakin terhadap Al-Quran dan hadis. Dan terutama kita harus berpedoman hanya kepada Allah. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Meskipun itu berkaitan dengan adat, istiadat, budaya, atau perintah orang tua sekalipun. Kamu setiap malam Jumat misalnya, mandiin tuh keris biar kaya, atau mandiin tuh pohon, siram tuh pohon gitu kan, biar kamu menjadi pinter. Hal-hal yang seperti itu yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis dan tidak bisa dicerna oleh logika, secara keilmuan juga tidak masuk akal, maka jangan dikerjakan. Meskipun yang nyuruh itu orang yang berjasa dalam hidup kita, tolaklah dengan baik, karena yang wajib disembah itu hanya Allah. Dan ketika kita sudah menjaga tauhid kita, maka amalan-amalan kita yang lainnya akan dicatat Allah sebagai seseorang yang
melaksanakan kehidupan yang sebenarnya. Sedangkan orang-orang yang melaksanakan syirik akan dianggap sebagai mayat yang sia-sia perbuatannya. Oleh sebab itu, yang pernah melakukan syirik, yang saat ini melaksanakan syirik, segeralah bertaubat sebelum Anda dicabut nyawanya dalam keadaan masih melaksanakan syirik. Sia-sia semua amalan kalian. Tetapi ketika kalian bertobat sebelum ajal menjemput, maka masih bisa kita tabung kembali amalan-amalan sebelum kita tiada. Berhati-hatilah, karena godaan untuk dunia itu banyak sekali. Godaan yang akan terus menyesatkan kita, karena yang namanya syaitan, iblis, hawa, nafsu itu memang bekerja sama untuk membuat kita memiliki teman yang sudah direncanakan sebelumnya oleh syaitan. Setan itu nggak mau dia tidak ada temannya, dan dia akan menggoda siapapun kecuali orang-orang yang ikhlas melaksanakan perintah Allah. Dia akan seperti insecure gitu ya. Jadi setan itu juga bisa insecure. Jadi dia akan mengatakan, sia-sia tuh, dia nggak akan mau disuruh syirik gitu ya. Tetapi ada juga yang, ini makanan kita nih, dia mau disuruh syirik. Karena apa? Dia itu gila harta tahta misalnya, dan wanita. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Syaitan itu cerdas. Kita mungkin tidak bisa digoda dari sisi syirik, maka kita akan digoda dari sisi yang lain. Kelemahan-kelemahan kita itu akan dideteksi, dirincikan oleh setan, sehingga dia tahu titik kelemahan kita di mana. Dan ya mungkin si A, dia itu tidak lemah dalam hal wanita, namun dia lemah dalam hal minum minuman keras misalnya. Dan si B, dia mungkin tidak lemah dalam hal minum minuman keras, tetapi dia lemah dalam hal judi. Disitulah setan itu terus berusaha menyesatkan kita, bagaimana caranya agar kita menyembah yang lain selain Allah, yaitu kita ya bisa saja menyembah sesuatu yang membuat kita menghalalkan segala cara, sehingga la ilaha illallah itu kalimat yang seharusnya kita fokusnya ke Allah, minta tolongnya ke Allah, tetapi jadinya kita berharapnya ke yang lain, kita minta tolongnya ke yang lain. Disitulah kita jadinya pelan-pelan akan melaksanakan sesuatu yang mengundang tauhid kita menjadi tidak baik. Maka berhati-hati, jangan sampai pada akhirnya kita terjerumus sehingga menganggap bahwa kedudukan tauhid yang harusnya paling utama menjadi pertengahan, atau nauzubillahi min dzalik, mungkin kita akan menganggapnya itu bagian dari akhir. Karena banyak ya yang mengatakan bahwa untuk menggapai sesuatu itu tidak mudah, maka dia pun tidak yakin akan kekuasaan Allah, padahal apapun bisa terjadi, kun fayakun kata Allah. Mungkin kita menganggap bahwa dengan akal kita itu tidak mudah, tetapi Allah menjanjikan bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang bertawakal, akan Allah beri rezeki yang tidak disangka-sangka, dan akan Allah berikan jalan keluar. Jadi jalan keluar itu sudah disiapkan Allah. Tetapi apakah kita mau menempuhnya dengan ilmu dan iman, atau kita hanya mau menempuhnya dengan akal pikiran kita, sehingga akal kita ini terkadang membuat kita jadi melanggar tauhid. Jadi saya harapkan semoga setelah memahami kedudukan tauhid ini, kita semua dapat berhati-hati agar menjaga tauhid kita dengan baik, sehingga kita menjadi manusia yang hidup di dalam kehidupan yang sebenarnya, dan amalan kita pun akan menjadi tabungan investasi yang dapat kita rasakan manfaatnya di akhirat nanti. Kita dapat berkumpul dengan orang-orang soleh dan soleha, bertemu dengan malaikat, dan terutama kita dapat melihat wajah Allah. Itulah cita-cita terbesar yang pastinya diharapkan oleh semua orang Islam. Semoga kita dapat menerapkan
di dalam kehidupan dan dapat menggapai tauhid dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.